Perkenalkan, nama saya Salma, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, batch 3, Komdel 12B, tahun 2025 dengan nomor induk mahasiswa 210001255067. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di sekolah saya tempat mengajar, yaitu UPT SD Negeri 190 Pinrang di kelas 4 dengan materi keragaman sebagai sunnatullah dengan model pembelajaran project based learning. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu Ibu ingin mengabsennya. Ada tidak temannya yang tidak hadir hari ini? Nah, siapa yang tidak hadir, Nak? Oh, kenapa temannya tidak hadir hari ini? Kenapa? Ada yang tahu? Sakit. Oh, sakit. Oh, kita doakan temannya yang sedang sakit, semoga segera disembuhkan penyakitnya, diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Nah, sebelumnya kita memulai pelajaran, supaya tambah semangat, kita kasih ice breaking dulu supaya semangatnya membara. Membelajar tah? Bisa? Nah, Ibu kasih ice breaking dulu. Boleh berdiri semua dulu, Nak. Berdiri semua. Ya. Berdiri semua. Guli Oke, terima kasih. Silahkan duduk. Nah, sebelum kita belajar, kita terlebih dahulu berdoa. Nah, ketua kelasnya silakan maju ke depan, Nak. Siapkan dulu temannya. Ke sini, di tengah-tengah. Depan-depan sedikit. Ya, oke. Seluruhnya siap gerak. Bersalam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, marilah kita bersama-sama membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, Amalkanlah ilmuku dan berilah kami pengertian. amin. Oke, silakan duduk, Nak. Oke, seperti kemarin-kemarin pada saat kita memulai proses belajar, sebelumnya kita kan ada pembiasaan seperti mengaji, menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Nah, kebetulan hari ini untuk melafalkan surahnya itu surah Al-Kafirun. Nah, kebetulan surah Al-Kafirun ini, Nak, ada hubungannya dengan materi yang Ibu akan bawakan hari ini. Nah, surah Al-Kafirun ini, Nak, menceritakan tentang toleransi dalam beragama. Nah, sebelum itu mari kita sama-sama melafalkan surah Al-Kafirun. Semuanya ikut ya, Nak? Semua ikut. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Semua ikut. Perhatikan tajwidnya. A'budu ma ta'budun. Wala antum abiduna ma a'budu. Wala ana abidum ma abattum. Wala antum abiduna ma a'budu. Lakum dinukum waliyadin. Indonesia tanah air beta. Semua ikut ya, semua ikut. Alika Jangki. Perhatikan di atas. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Arya mengenang kembali jasa-jasa pahlawan yang telah berkorban demi apa kemerdekaan Indonesia ini. Oke? Itu salah satu bentuk peduli kita terhadap pahlawan yang telah berjasa. Sehingga kita bisa merdeka sampai sekarang ini. Nah, oke, Ibu masuk pada materinya. Jadi materi pada pagi hari ini yaitu bab 3 tentang keberagaman adalah sunnatullah. Nah, sebelum Ibu masuk pada inti materi kan judulnya keragaman sebagai sunnatullah. Ada yang tidak tahu dari kata keragaman. Ada apa yang terbenak di pikiran tak kalau mendengar kata keberagaman? Ada tidak yang bisa kasih di pikirannya kira-kira apa itu keragaman? Ada yang bisa? Coba kita berdiri. Apa itu keragaman, nak? Keragaman adalah beraneka. Beraneka, betul. Ada lagi yang bisa? Sebentar, Ibu tuliskan. Keragaman. Tadi betul sekali jawabannya siapa? Kiran. Apa tadi Kiran jawabannya keragaman? Beraneka, betul sekali. Kemudian ada yang bisa lagi? Balkis berdiri. Apa itu keragaman, nak? Oke, keragaman adalah berbeda-beda. Betul sekali juga jawabannya. Pertanyaan jawaban dari Kiran tadi beraneka. Kemudian Balkis menjawab berbeda-beda. Kemudian ada lagi yang bisa kasih jawabannya apa itu keragaman? Coba Syifa berdiri. Oke, bermacam-macam, betul sekali. Bermacam-macam. Tadi yang pertama apa? Beraneka. Betul juga. Yang kedua apa? Berbeda-beda. Terus yang ketiga tadi apa, nak? Bermacam-macam. Boleh bermacam-macam. Nah, ketiga definisi ini semuanya termasuk dalam keragaman. Apa itu keragaman? Ialah beraneka, berbeda-beda, bermacam-macam. Jadi Allah menciptakan manusia itu beraneka, berbeda-beda, bermacam-macam. Yang menciptakan warna kulit juga seperti itu, berbeda-beda, bermacam-macam dan beraneka. Nah, itu cuma pengantar ya sebelum kita masuk pada inti materi. Nah, sebelum kita masuk inti materi,
Ibu ingin menanyakan kesiapan murid-murid ibu. Apakah sudah siap belajar hari ini? Siap? Siap tidak? Siap. Kalau siap, minggu lalu ibu suruh bawa apa kok minggu lalu? Bawa apa? Bawa laptop. Ada yang bawa laptop? Bawa. Bawa pensil warna? Bawa. Bawa karton manila? Bawa kertas origami? Dari 4 tugas yang ibu berikan ini, ada tidak kelompok yang tidak bawa? Ada tidak? Ada? Semuanya bawa? Terima kasih untuk perhatiannya ya. Oke, untuk itu kita lanjut pada materi. Nah, sebelum kita masuk pada materinya, nak, terlebih dahulu kita tahu apa tujuan tak kita pelajari keragaman sebagai sunnatullah. Jadi tujuan pembelajarannya yang pertama adalah keragaman sebagai sunnatullah agar saling mengenal atau lita'arafu. Dalam bahasa Arabnya itu lita'arafu yang artinya saling mengenal. Yang kedua, menyebutkan ajaran kebaikan dari agama Islam dan agama selain Islam. Nah, yang ketiga, menjelaskan sikap saling menghormati dan saling menghargai terhadap sesama manusia. Terus selanjutnya, nah, ibu mau kasih bayangan. Kira-kira gambar yang ada di atas ini tuh apa, nak? Gambar apa? Bakti sosial. Yang di atas ini bangsa sukunya berbeda atau agamanya berbeda-beda tidak? Nah, di sini apa makna dari gambar tersebut? Walaupun mereka berbeda suku, berbeda agama, berbeda bahasa, berbeda bangsa, tetapi mereka hidup apa? Hidup apa? Hidup rukun, masih tetap saling membantu. Itu namanya, itulah maksudnya agar kalian bisa saling membantu, saling mengenal. Makanya Allah menciptakan manusia berbeda-beda dari segi suku, bahasa, bangsa, dan lain sebagainya. Paham sampai sini? Jadi kalau ada contoh di sekolah kita ini ada yang berbeda agama dengan kita, kita tetap harus saling kerja sama. Tidak boleh kita pandang hina teman tak yang berbeda agama dengan kita. Selanjutnya, Indonesia adalah, lebih perbesar ya, Indonesia adalah negara yang majemuk. Apa itu majemuk? Majemuk itu sama dengan beragam. Indonesia itu adalah negara yang beragam. Beragam dari segi apa? Beragam dari segi apa? Beragam dari segi apa? Sebenarnya ada banyak aneka ragaman Indonesia. Tapi untuk pelajaran hari ini cukup kita membahas 3 saja dulu ya, nah, yaitu agama, suku, dan bangsa. Warna kulit dengan kekhasannya masing-masing. Jadi warna kulit saja berbeda-beda di setiap daerah, nah. Ada yang daerah yang orang-orangnya berkulit hitam, ada yang daerah orang-orangnya berkulit putih. Namun kita harus saling menghargai. Saling menghargai adalah modal hidup damai. Iya tidak? Betul tidak? Kapan kita tidak berantakan negara kita ini kalau kita tidak berdamai? Karena di Indonesia ini ada bermacam-macam suku, bahasa, dan bangsa. Keragaman juga merupakan sunnatullah. Nah, apa itu sunnatullah? Belum tahu. Nih, kita lihat sama-sama. Apa itu sunnatullah? Nah, apa itu sunnatullah? Sunnatullah adalah hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada umat manusia melalui para rasul. Nah, yang kedua adalah undang-undang keagamaan yang diterapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang termaktub di dalam Al-Quran. Jadi, keanekaragaman ini, nak, sudah ada memang di dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga, hukum Allah yang berjalan secara tetap dan otomatis. Kemudian selanjutnya, tujuan Allah menjadikan manusia beraneka ragam. Jadi Allah menjadikan manusia itu beraneka ragam, nak. Tidak hanya sekedar ingin menjadikan beraneka ragam, tapi punya tujuan. Setiap apa yang Allah turunkan, apa yang Allah perintahkan itu pasti semuanya
punya maksud dan tujuan. Tujuan yang pertama itu kenapa Allah membeda-bedakan agama, membeda-bedakan suku, membeda-bedakan bangsa. Tujuannya adalah agar kita saling mengenal sehingga menghasilkan hubungan yang harmonis, kerjasama, serta saling mendukung sebagaimana telah dijelaskan dalam firman Allah dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 49 surah ke-13 yang berbunyi, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu bisa saling kenal mengenal. Coba beda kita bayangkan, Ki. Seumpama Allah hanya menciptakan laki-laki di dunia ini. Kira-kira apa itu yang terjadi kalau cuma laki-laki yang ada di dunia ini? Bisa tidak beranak pinak, bisa tidak berkembang biak manusia kalau cuma ada laki-laki? Bisa tidak? Tuh paham kita? Sampai di otak tak? Kenapa Allah menciptakan manusia beraneka ragam? Paham sampai sini? Paham? Oke. Lanjut. Nah, ini adalah keanekaragaman agama. Jadi di Indonesia, keanekaragaman agama itu ada 6 macam. Yang pertama itu agama apa? Oh, kitab sucinya agama Islam apa? Keterlaluan ini nak, kalau tidak nak tahu kitab sucinya agama Islam. Keterlaluan sekali. Kemudian yang Kristen, apa nama kitab sucinya Kristen? Yang ketiga apa? Katolik. Katolik itu kitab sucinya apa? Oke, terus yang keempat agama Hindu. Agama Hindu, kitab sucinya itu Weda. Kemudian Buddha dan Konghucu. Jadi ada 6 agama yang ada di Indonesia. Yang pertama agama. Yang kedua agama. Ketiga. Keempat. 5. 6. Oke, mantap. Kita lanjut ya. Kemudian tadi kita membahas tentang keanekaragaman agama. Kita sekarang membahas tentang keanekaragaman suku. Jadi suku di Indonesia itu ada 19, ada banyak lah. Cuma 19 yang Ibu lampirkan di sini. Ada Nangro Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau. Nangro Aceh itu punya bahasa daerah, punya rumah adat, punya tarian, punya makanan khasnya. Jadi setiap daerah itu nak, setiap provinsi atau setiap daerah masing-masing punya bahasa daerah, masing-masing punya rumah adat, masing-masing punya tarian, masing-masing punya makanan yang khas. Kalau kita suku apa, Ki? Apa pakaian adat tak? Baju apa? Apa tarian tak? Tari padupa. Tari apa lagi? Tari bosak. Itu tariannya suku Bugis. Kemudian apa makanan khasnya kalau suku Bugis? Apa? Barongko boleh. Nasu palokko juga makanan khasnya orang Bugis. Oke, bisa dilanjut? Paham sampai sini paham? Setiap daerah itu punya apa? Punya bahasa masing-masing, punya rumah adat, punya tarian, punya makanan khas. Oke, kita lanjut. Keanekaragaman bangsa. Jadi, keanekaragaman bangsa itu ada berapa? Yang Ibu lampirkan ada 5. Ada bangsa Asia, ada Afrika, Eropa, Australia, Amerika. Kalau bangsa Asia itu ada benua Asia itu adalah bangsa Melayu dan Mongoloid. Ciri-ciri fisiknya itu rambut hitam, kulit sawo matang, tinggi tubuh sedang, berkulit putih atau kuning, rambut hitam dan lurus, mata sipit, ukuran tubuh cenderung kecil. Nah, berbeda dengan di benua Afrika. Di benua Afrika itu ada bangsa Negro. Bangsa Negro itu berkulit hitam. Hitam lebam. Pernah tidak lihat orang Negro? Pernah mungkin di TV gitu lihatnya. Kemudian bangsa Eropa ada bangsa Nor dan Mediteran. Rambut pirang, mata biru yang kebakaran. Australia itu adalah bangsa Aborigin. Dia berkulit hitam,
rambut keriting, bibir tebal. Oh, kelopak mata lurus, kulit hitam, rambut keriting, bibir tebal, kelopak mata lurus. Kemudian ada benua Amerika. Benua Amerika itu merupakan bangsa Indian. Ciri fisiknya rambut hitam lurus, kulit coklat kemerahan, mata hitam, tulang pipi menonjol, dan memiliki wajah yang lebar. Oke, untuk pembahasan materinya sampai di sini, Ji. Nah, sebelum Ibu menutup materi yang Ibu bawakan, saya mau tanya dulu ke anak-anakku, sampai sudah sampai sejauh mana pemahaman dari paparan yang Ibu berikan kepada kalian? Ibu mau tes, paham betul? Pasti ada yang belum paham. Pura-pura dibilang paham, pasti masih ada yang belum paham. Nah, untuk yang belum paham, siapa yang mau bertanya? Angkat tangannya satu. Ibu kasih 3 orang penanya lah. Berdiri kalau mau bertanya, nak. Mengapa Allah menciptakan keragaman? Bagus sekali tuh pertanyaan. Kasih aplaus temannya, nak. Bagus sekali tahu pertanyaannya, Fatin. Bagus sekali pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, mengapa Allah menciptakan manusia beragam? Bagus sekali. Siapa? Sebelum Ibu jawab, ada tidak teman-teman di antara kalian yang bisa menjawab dari pertanyaannya Fatin? Bisa, Ilma, coba bisa. Allah menciptakan manusia beragam, agar manusia saling mengenal, menghormati, dan bagus sekali jawabannya, toh, Masya Allah. Ternyata materi yang Ibu bawakan hari ini kalian sudah paham ya? Terbukti dengan pertanyaan, dengan jawaban. Kemudian masih ada yang ingin ditanyakan, nak? Silakan bertanya. Jangan malu bertanya. Malu bertanya sesat di jalan. Jangan malu. Siapa lagi? Oke, Alvino. Apa pertanyaan Tana? bagaimana itu, Bu? Jika ada seorang teman mengajak kita beribadah, jika ada seorang teman yang berbeda agama mengajak kita untuk beribadah. Bagus sekali. Berarti oke, bagus sekali pertanyaannya Vino. Vino bertanya, bagaimana itu jika kita punya teman, ajaki untuk beribadah dengannya, sedangkan agama kita dengan agamanya berbeda. Kira-kira bagaimana kita menanggapi? Ada yang bisa kasih jawaban? Coba, Pak Ika berdiri, Ki. Kita harus tetap menghargai agama. Bagus sekali jawabannya, Masya Allah. Paham, bagus sekali jawabannya Pak Ika. Jadi nak, kalau ada teman yang ajak begitu, ayo pergi sembahyang. Padahal itu orang beragama Kristen nih. Kita harus menolaknya dengan cara yang halus, tanpa kita tidak meremehkan atau merendahkan agamanya. Seperti itu, bagus sekali jawabannya. Siapa lagi nama nak? Oh iya, Pak Ika. Ada pertanyaan lagi, nak? Masih ada? Tidak ada, Mi? Oke, Ibu lanjut. Nah, karena materi yang Ibu bawakan sudah sampai, sekarang Ibu lagi yang mau uji kemampuan tak? Boleh? Sudah kalian bawa aja semua apa yang Ibu suruhkan minggu lalu? Bawa. Nah, ini Ibu punya LKPD. Ini Ibu punya LKPD. Petunjuk pengerjaannya, nak, sudah Ibu cantumkan di dalam kertas ini. Jadi, tiap-tiap kelompok mengikuti petunjuk yang ada di dalam LKPD ini. Boleh. Tapi jika ada yang belum mengerti, silahkan bertanya sama Ibu, ya. Paham, Ki? Jadi tugas tas dek. Saya bagi kelompoknya dulu. Jadi untuk kelompok sini kelompok 1, sana kelompok 2, kelompok 3. Nah, kelompok 1 ada tidak HP atau laptop yang dibawa? Ada? Oke, ada. Siap, berarti sudah siap. Jadi tugasnya adalah mencari keanekaragaman bangsa. Oke, bisa dicatat. Tugasnya mencari keanekaragaman bangsa. Dicari di internet.
Cari di internet keanekaragaman bangsa. Jadi fungsikan laptop atau HP yang kalian bawa, toh? Nah, kemudian yang kelompok 2 Ibu bagi tugas yaitu mencari keanekaragaman suku. Bawa laptop? Bawa. Fungsikan laptopnya sebaik mungkin. Kemudian kelompok 3 Ibu kasih tugas keanekaragaman agama. Jadi fungsikan laptopnya dengan baik. Nah, Ibu kasih waktu 40 menit sebelum Ibu tentukan ya, 40 menit. Selesai tidak selesai harus dikumpulkan. Paham? Paham. Untuk kreasinya, Ibu pinjam dulu sebentar ya, Nak. Silahkan berkreasi di atas karton manila. Toh, mau dikasih hiasan apa terserah. Jadi, desain secantik mungkin, sekreatif mungkin. Oke, bisa? Bisa? Nah, untuk penilaian Ibu yang apa ya? Yang punya desain yang terbaik, Ibu kasih hadiah. Yang punya desain yang terbaik. Oke? Jadi, buatlah desain secantik mungkin dan sekreatif mungkin. Nah, sebelum dimulai, Ibu mau kasih sedikit arahan. Perhatian. Siap. Perhatian. Siap. Nah, di sini, Nak, karena kita kerja kelompok, yang namanya kerja kelompok itu ada banyak orang di dalamnya. Jangan cuma satu orang yang bekerja. Namanya kerja kelompok berarti harus kolaborasi. Oke, paham sampai sini? Paham. Kalau ada yang tidak paham, bertanya langsung sama Ibu. Oke, Ibu bagikan LKPD-nya ya. Ini ada petunjuk di dalamnya. Silakan cari di manfaatkan laptopnya. Cari di internet, Nak. Cari di internet. Kasih maju ya sini. Ya. Oke. Terus ya. Selesai tidak selesai dikumpulkan di atas. Di mana, Nak? Sampai di mana, Mi? Ya, kerjasama kita supaya cepat selesai ya. Ya, ini boleh ditaruh di sini. Hias secantik mungkin ya. Silakan berkreasi. Taruh ini di nanti kerjanya harus cepat dan tepat karena kita diburu oleh waktu. Ya, kerjasama ya, kerjasama. Perhatian. Bagaimana tugasnya? Setiap kelompok sudah selesai semua? Sudah. Jadi sudah siap untuk mempresentasikan hasil karyanya di depan. Sudah siap? Oke, kalau begitu Ibu persilahkan kelompok 1 silahkan naik ke depan untuk menempelkan hasil karyanya di atas papan tulis, kemudian dipresentasikan. Semuanya naik. Silakan ditempel di atas. Silakan. Silakan naik di atas. Dua-dua. Saya dulu, Kak. Ini. Yuk. Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan hasilkan karya keanekaragam bangsa. Benua Asia bangsa Melayu. Ciri-ciri fisik, rambut hitam, kulit matang, tinggi, sedang, mongoloid, berkulit hitam, kuning, rambut hitam dan lurus, mata sipit, ukuran tubuh cenderung kecil. Benua Afrika bangsa Negro, berkulit hitam.
Benua Eropa, bangsa rambut pirang, mata biru, tapak panjang, Kasih besar suara tanah. Ya. 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 menunjukkan wajah lebat. Oke. Sebelah sana. Silakan dibacakan. Kulit hitam, Oke, kembali ke tempatnya. Presentasi dari kelompok 1 kita bagi aplaus. Nah, selanjutnya kita persilakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil karyanya. Silakan, Nak. Tempel ki di atas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin memaparkan hasil karya kami dengan judul Keragaman Suku. Nanggro Aceh Darussalam. Bahasa daerah Aceh Galio. Rumah adat Krompade. Tarian Seudati Saman. Makanan khas Simpan Gulai Aceh. Sebelah selanjutnya. Dua. Nama Provinsi Sumatera Utara. Bahasa daerah Batak. Rumah adat Bolon. Tarian Serempang 12. Makanan khas Lalamak. Oke. Selanjutnya. 3. Nama Provinsi Sumatera Barat. Bahasa daerah Minang. Rumah adat Gadang. Tarian Baralek Gadang. Makanan khas rendang. Oke. Selanjutnya. Di sini makin. Ya. Keempat. Nama Provinsi Riau. Bahasa daerah Melayu. Rumah adat Melayu. Selasa Jatuh Kembar. Ya, bagus. Tarian joget lambang. Makanan khasnya apa? Gulai ikan patin. Oke. Selanjutnya. Nomor 5. Nama Provinsi Kepulauan Riau. Bahasa daerah Melayu. Rumah adat Selasa Jatuh Kembar. Ya. Tarian Bandak. Makanan khas sup ikan. Oke. Oke, sudah semua? Sudah? Oke. Oke, itulah tadi presentasi dari kelompok 2. Kita kasih aplaus untuk semuanya. Nah, selanjutnya kita persilakan kelompok 3. Kelompok 3 langsung nih saja, langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan karya kami dengan judul Keanekaragaman Agama. Yang pertama, Islam. Nama kitab suci Al-Quran. Nama tempat ibadah masjid. Nama hari besar keagamaan Idul Fitri. Nama kitab suci Al-Quran. Nama tempat ibadah masjid. Nama hari besar keagamaan Idul Fitri, Idul Adha, Tahun Baru Hijriah, Islam. Nama kitab suci. Nama tempat ibadah gereja atau kapel. Nama hari besar keagamaan Natal, Paskah, Jumat Agung, kenaikan Isa, Al-Masih, Muhammad Isa, Al-Masih. Nomor 3. Nama kitab suci Alkitab. Nama tempat ibadah katedral atau gereja. Nama hari besar keagamaan Natal, Paskah, Pentekosta. Oke, bagus. Lanjut, siapa lagi? Nama kitab suci Weda. Nama tempat ibadah Surah.
Nama dibesar keagamaan di atas Wati, Galungan, Kuningan, Pangeruis. Agama apa itu, Nak? Agama apa? Nah, agama Hindu. Selanjutnya. Udah, nomor 5. Nama tempat suci Pitaka. Ya. Nama tempat ibadah Vihara. Nama hari besar keagamaan Bodhisattva Aspat Pacina. Oke, selanjutnya. Agama yang terakhir. Konghucu. Nama kitab suci Sisu Wujin. Nama tempat ibadah Kelenteng Litang. Nama hari besar keagamaan Tahun Baru Imlek atau Litang. Oke. Jadi itulah tadi hasil presentasi dari kelompok 3. Jadi bagi tepuk tangan untuk temannya, Nak. Bagi tepuk tangan. Ya, terima kasih. Silakan duduk, Nak. Nah, jadi inilah hasil karya teman-teman kalian. Yang pertama dari kelompok 1 dengan judul Keanekaragaman Bangsa. Kita kasih aplaus. Bagus sekali ya kreasinya. Kemudian yang kedua dari kelompok 2 yaitu Keanekaragaman Suku. Kita lihat sendiri bagus sekali juga. Kita kasih tepuk tangan temannya. Kemudian yang ketiga ada Keanekaragaman Agama dari kelompok 3. Nah, tadi Ibu menjanjikan siapa-siapa kelompok-kelompok siapa saja yang memiliki kreativitas lebih bagus dibanding dengan temannya, Ibu kasih reward penghargaan atau hadiah untuk kelompok yang karyanya yang paling bagus. Ini menurut penilaian Ibu ya, menurut penilaian Ibu. Jadi menurut penilaian Ibu dari ketiga karya di atas semuanya baik, semuanya bagus, tidak ada yang jelek, semuanya memenuhi kriteria. Tapi ada yang paling bagus di antara yang bagus. Jadi yang merasa tidak terpilih sebagai karya yang terbaik, jangan kecewa, jangan sedih. Nah, jadi Ibu putuskan. Jadi Ibu putuskan yang menjadi juara adalah kelompok 2. Kita kasih aplaus kelompok 2. Minggu depan insya Allah Ibu bawakan hadiahnya ya. Oke, terima kasih partisipasinya. Sudah berinisiatif untuk membuat karya secantik ini. Terima kasih ya, Nak. Nah, sebagai penutup materi kita pada hari ini, ada yang bisa kasih kesimpulan dari materi hari ini? Ada yang bisa kasih kesimpulan? Nah, coba Abdul Rahman. Menghadap sini, sayang. Nah, apa kesimpulannya? Adalah bahwa perbedaan kultur, agama, bangsa, dan lain-lainnya sudah menjadi sunnatullah, ketentuan Allah yang jadi tujuannya Allah menciptakan manusia beraneka ragam agar manusia dapat tolong menolong, agar manusia dapat saling mengenal. Jadi untuk mengevaluasi dari hasil pemahaman kalian hari ini, Ibu mau kasih kuis. Jadi Ibu menilai dari hasil kuis yang Ibu bagikan. Jadi kalau banyak yang menjawab benar, berarti materi yang Ibu sampaikan hari ini itu berhasil dan kalian sudah paham. Jadi Ibu tes lewat kuis di atas. Bisa? Bisa. Silakan pilih kotak. Dari kotak 1 di sini Kina. Dari kotak 1 sampai 10, Ilma mau pilih kotak yang berapa? Tekan lama sampai terbuka kotaknya. Oke, silakan dijawab. Surah di dalam Al-Quran yang membahas tentang toleransi dalam beragama yaitu surah apa? Jawabannya surah Al-Kafirun. Betul atau salah? Betul, kita kasih aplaus. Silahkan, terima kasih. Berarti Ilma sudah paham. Selanjutnya siapa yang bilang kotak? Kotak kedua sudah dipilih teman Anda yang
Nah, teman, pilih kotak nomor 5. Tekan lama sampai kotaknya terbuka. Oke. Toleransi merupakan. Jawabannya apa? Oke, tekan lama. Oke, Indonesia dibaca. Indonesia adalah negara yang majemuk atau yang beragam, yang terdiri dari beragam agama, suku, dan bangsa. Karena keragaman tersebut merupakan titik-titik dari Allah. Merupakan apa? Oke, jawaban dari Faika yaitu sunnatullah. Kita cek betul apa salah? Ya, oke. Oke, pikir kotak 8. Baca soalnya. Toleransi merupakan A. Oke, betul. Baik-baik. Nomor berapa? Pilih nomor 3. Sikap saling menghargai perbedaan akan menciptakan kehidupan. Pilih kotak berapa? Pilih kotak 6. Surah di dalam Al-Quran yang membahas tentang toleransi beragama. Oke, betul sekali. Oke. Pilih kotak berapa? Pilih kotak 8. Toleransi Merupakan A. Oke, betul sekali. Perhatian. Oke, mungkin materi Ibu rasa cukup sampai hari ini. Dengan kuis yang terakhir Ibu berikan, mungkin ada dari beberapa teman kalian yang salah. Cuma 2-3 orang ya yang salah. Tapi itu membuktikan bahwa materi Ibu yang Ibu sampaikan hari ini sudah sampai dan kalian sudah paham ya apa materi Ibu pada hari ini. Nah, jadi untuk pertemuan selanjutnya Ibu akan membahas masalah tentang tentang seputaran bab 3. Nah, oke? Jadi materi Ibu hari ini Ibu rasa cukup. Ibu akhiri dengan ucapan minallahi mustan walaitiklan wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.